Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kalian akan bertemu dengan saya, Ila Anida Rahmawati dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini mengenai surat pribadi dan surat dinas. Kompetensi dasar hari ini mengidentifikasi informasi kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi ciri umum surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Jadi, teman-teman harus bisa membedakan ciri umum dari surat pribadi dan surat dinas. Apa kalian pernah membuat surat? Pastinya kalian pernah membuat surat, baik itu ditujukan kepada orang tua kalian atau teman kalian. Apa sih sebenarnya surat itu? Surat adalah alat komunikasi antara seseorang dengan seseorang yang dikehendakinya, yang berisi tulisan, pernyataan, suatu kabar, harapan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan dari penulis surat. Surat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau utusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Ciri-ciri surat pribadi. 1. Isi surat bersifat pribadi atau mewakili diri sendiri. Kedua, tidak menggunakan kop surat. Kop surat adalah identitas suatu lembaga yang mengeluarkan surat. Karena ini surat bersifat pribadi atau mewakili diri sendiri, jadi tidak dibutuhkan kop surat. Ketiga, bahasa yang digunakan boleh tidak resmi. Ragam bahasanya akrab, jadi teman-teman boleh menggunakan bahasa sehari-hari. 4. Salam pembuka dan penutup bersifat non-formal. Jadi kalian boleh menggunakan salam pembuka apapun yang kalian inginkan. Kelima, penulisan lebih bebas. Kalian boleh memasukkan pertanyaan, pernyataan, atau apapun yang kalian ingin sampaikan dalam surat pribadi ini. Yang kedua adalah surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Biasanya surat dinas ini mewakili suatu instansi. Ciri-ciri surat dinas. Pertama, menggunakan kop surat atau identitas suatu instansi atau lembaga yang mengeluarkan surat tersebut. Kedua, menggunakan nomor surat. Nomor surat itu biasanya adalah nomor urut suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi dan pengkodeannya. Lampiran. Lampiran adalah lembar yang menyertai surat tersebut. Biasanya dia terdapat di halaman kedua dan seterusnya. Dan perihal. Perihal itu adalah mengenai surat tersebut. Jadi tujuan surat itu ada di dalam perihal. Ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Biasanya kata-kata yang digunakan adalah dengan hormat. Keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Berikut adalah contoh surat pribadi dan surat dinas. Yuk teman-teman, kita identifikasi ciri-ciri surat pribadi dan ciri-ciri surat dinas yang ada dalam video ini. Kalian boleh mengerjakan di buku atau di kertas yang kemudian dikirim ke nomor Bu Ila. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.